Ya, saya tutup mata lah. Apakah itu hasil nulis sendiri atau ada persoalan lah. Yang penting sekarang coba itu didesain, dirancang menjadi artikel kemudian dibukukan. ISBN, resmi gitu ya. Itu ukuran. Kemudian mengembangkan fungsi produksi pendidikan, mengembangkan lingkungan kerja yang kondusif, itu penting. Dan itu makanya kaitannya dengan gaya kepemimpinan. Kalau demokratis, gaya kepemimpinannya itu yang kelima ini lebih bisa dicapai, akan lebih kondusif. Kalau kondusif, maka tentu kinerja masing-masing guru gampang, bagus kan juga kinerjanya. Tapi kalau tidak kondusif, Anda nyaman gitu kan? Datang ke sekolah saya rasa-rasa kan gitu ya. Anda kondusif kan sekolahnya. Kalau kondusif, suruh pulang itu tidak mau. Bu, Pak sudah kan gitu ya. Bonten nih, nanti mau kan itu gitu ya. Itu kondusif gitu sudah. Nyaman gitu. Kayak A1 kondusif. Oh gitu ya. Ini Bapak Ibu bisa dilihat di sini. Ya. Perbedaan manajer dan pemimpin, gitu ya. Manajer biasanya fokus pada upaya mencapai tujuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang sudah ditetapkan. Sehingga biasanya orang yang bertipe manajer itu mesti mana SOP-nya, gitu. Gitu kan? Tapi kalau pemimpin ini fokusnya pada visi dan misi, menciptakan perubahan menjadi lebih baik dan lebih, sehingga tidak pasti penting SOP, ya, tetap dipakai pedoman. Sehingga kalau SOP-nya kerja itu misalnya kerja minimal 1 hari 6 jam atau minimal 4 jam. Kalau yang pemimpin bisa lebih dari itu kerjanya, kan itu kan? Karena fokusnya pada pencapaian ini ya. Bagaimana visi-visi lebih baik, lebih maju. Tapi kalau yang manajer, ya sudah bekerja. Kemudian manajer merencanakan rencana kerja secara detail untuk mencapai tujuan. Kalau pemimpin menentukan arah dan memikirkan strategi menuntaskan misi. Itu tipe pemimpin. Hanya model-model kayak tadi yang sampaikan Pak Tommy itu bagus, itu pengalaman dia itu gitu ya. Ada bantuan apa? Sumur bor. Nah, itu kan sudah lebih-lebih ya sudah berkembang hanya kan. Dengan begitu masyarakat merasa memiliki, apalagi lembaga yang di desa, kan itu penting. Jadi sense of belonging dari masyarakat itu harus ditumbuhkan. Kalau enggak, bagaimana bangun kepercayaan? Bangun trust itu sulit Bapak Ibu. Kalau sekolah di desa, mohon maaf, kemudian masyarakat tidak percaya, sampai barang satu persatu dikasih seragam, kasih gratis, tidak akan ke situ. Karena makanya sensitif kalau masyarakat desa itu, sensitif sekali. Maka memang kalau bicara lembaga sekolah itu lebih nyaman di kota. Ya. Kalau kota mau ini bisa di sini tidak laku, bisa dari itu kan, Singosari misalnya ya. Mari Singosari kalau dihitung jumlah siswanya itu lebih banyak luar Singosari. Jadi besar Singosari, gitu ya. Tapi jumlah siswanya yang paling banyak lebih dari 5% itu dari luar, karena kerjasama dengan pesantren, simbiosis mutualis dengan pesantren. Maka saya sampaikan di sini di Unira ini, kalau Unira itu ingin mahasiswanya lebih dari 5.000, maka mau tidak mau Unira kerjasama dengan pesantren sekitar. Bilang ke suaminya lingkungan itu. Kita kirim mahasiswa ke Mifda, Mifda 1, 2, 3, atau sebaliknya, alumni Mifda jangan kuliah jauh-jauh, kuliahnya di Unira. Kuliah. Pokoknya kasih belajar. Termasuk ini mohon maaf Bapak Ibu ya, insya Allah kan tanggal 9 Januari sampai 8 Februari S1 PAI PGMI itu KKN PPL di Thailand. Masya Allah. Thailand itu sudah menerima kita KKN PPL, tapi juga Thailand pesen
nanti kalau kami dari Thailand itu mau kuliah di UNIRA, mau difasilitasi. Saya bilang siap aja kan bulan, karena kita juga butuh mahasiswa luar negeri untuk mengangkat beban kita ini. Gitu. Lalu panggilan di mana? Di pesantren. Terus ini yang dari apa? Ini kan kita punya mahasiswa dari timur, ya dari Flores dan dari Pak Giri ya. Kita juga saya sampaikan kemarin teman-teman yang ada sekitar 41 mahasiswa S1 termasuk S2 mahasiswa di sini ya. Ini saya sampaikan gini. Kalau orang-orang sana yang non muslim, nggak apa-apa lah, biar kuliah di Tanjungan atau Unitri. Nah, itu kan orang-orang sana itu. Tapi kalau muslim jangan di sana, Tanjungan. Bawa ke Unira. Karena sudah lama dengan STID dulu. Jadi STID dulu itu almarhum Tolkanggu, beliau itu misi dakwahnya anak-anak dari timur sana itu yang lulus ada yang lulus aliyah SMP lah ya, SMP atau lulus aliyah itu dibawa ke sini. Ada yang kalau masuk aliyah SMA ke Mari, mondok di Singosari. Kalau yang kuliah ada yang di Unisma, ada yang di Raden Pati ini masuk STT. Mondoknya ada yang di yang punya almarhum punya apa? Orang lah ya, di situ. Itu sekarang mereka sudah dapat di sana, di apa di Flores gitu ya, di daerah sana, daerah timur, pusat timur sana. Ini terus kita, tetapi rata-rata mereka itu saya mondok kan itu kan, nggak mau gitu ya. Kok saya kan, saya kenapa harus mondok? Karena mereka biar pulang itu dua yang didapat. Ijazah formal dapat, agama selama 4 tahun ditempat di pesantren, sehingga dakwahnya kuat. Misi saya seperti itu, misi kita, misi kita. Gitu. Karena terus ini Bapak Ibu terus apa? Ya berinovasi lah, berkembang dan terus gitu. Ya. Berikutnya ini, yang ketiga, kalau manajer mengorganisasi dan mengatur staf agar berupaya bekerja sesuai dengan saat kerja yang ditentukan. Sebatas itu. Tapi kalau pemimpin memberikan kebebasan kepada staf untuk melaksanakan pekerjaan dengan cara masing-masing, asalkan tetap terarah pada penuntasan misi, sehingga cocok dengan tipe demokratis atau gaya demokratis maupun yang delegatif. Itu cocok. Berikutnya melakukan pengawasan atas pelaksanaan rencana kerja yang sudah ditetapkan. Itu manajer. Jadi pokoknya SOP toh kalau manajer itu. Taat SOP lah. Kalau pemimpin memotivasi dan memberi inspirasi kepada staf untuk menuntaskan visi misi secara kreatif. Maka tinggal panjenengan cek masing-masing. Ini kan kacanya ini, kaca kilonya. Cerminnya ini, kira-kira kalau panjenengan jadi kepala sekolah, maksud yang mana ini? Model manajer apa model? Kalau manajer tidak bisa itu kalau manajer. Dari perusahaan begitu perusahaan kan cenderung lebih kaku kan perusahaan itu kan. Tapi kalau lembaga pendidikan idealnya yang pemimpin idealnya. Begitu Bapak Ibu. Dan ini masih banyak ini materi pelatihan yang waktu itu saya jadi pemateri untuk apa namanya penguatan kepala sekolah. Untuk satu slide ini ya 1 jam pertemuan atau 2 jam malah gitu. 2 jam pertemuan, 2 CS ya. Ya baik, ini masih banyak, itu hanya sekilas saja ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Bagaimana peran kepala sekolah dan sebagainya. Lalu saya singgung sedikit, tadi ada pertanyaan terkait dengan bagaimana akreditasi. Sekilas saja, tidak mungkin saya jelaskan seluruh gitu ya. Jadi seperti yang diketahui bahwa untuk akreditasi itu kan ini ya, perangkatnya itu ya. Ada standar isi, proses, lulusan, teknik, Sarpras, pengelolaan pembiayaan dan penilaian pendidikan.
Yang mana untuk instrumen yang baru dibalik sudah. SKL itu nomor 1. Kalau begitu. Itu instrumen yang baru. Ini instrumen yang lama. Ya. Tapi secara umum tetap 8 SMP itu. Berikutnya, bagaimana ini 8 SMP ini bisa unggul, nah itu kan. Maka masing-masing kan ada itemnya itu. Ada item. Untuk mencapai item itu tentu ketika kita mengerjakan itu upayakan lihat di scoringnya itu, di metriknya itu. Metriknya itu jangan noleh yang 1, 2, tapi nolehnya yang minimal 3, 4, 3, 4. Sehingga di metrik kan mesti kalau ingin nilai 4 untuk satu butir instrumen itu apa yang harus penuhi? Kira-kira di sekolah kita itu sudah berapa yang dipenuhi? Oh, ternyata secara real saat ini ketika kita nulis atau ngisi koran itu masih posisi 2. Berarti catatan kurang apa? Agar 3. Kurang apa? Agar 4. Ditambah. Itu dokumennya. Tetapi jangan hanya berhenti pada pemenuhan dokumen. Berarti kan namanya moles karena keseluruhan gitu ya. Kalau soal kurikulum bisa jadi bisa dipoles. Tetapi ketika sudah bicara terkait dengan ini standar teknik, bagaimana molesnya? Sulit kan itu kan? Karena jelas berapa yang ijazah S1, jurusannya apa saja, lalu mata pelajarannya apa yang dimampu, kan itu kan? Apa ada yang S2? Kalau S2 linear enggak dan S1-nya? Mata pelajarannya apa? Kemudian beban kerjanya seperti apa? Belum lagi kaitannya dengan in-service training, pelatihan-pelatihan yang diikuti selama dia sudah menjadi guru. Berarti kan dilihat. Kemudian kalau dilihat lagi berapa sudah sertifikasi, itu dihitung semuanya begitu. Sehingga moles di standar teknik ini agak sulit, Dan itu kan. Oleh karena itu bicara tentang ini maka perlu ada namanya investasi SDM. Jadi dalam manajemen, dalam seorang pemimpin kepala sekolah itu dari awal itu sudah harus mikir bagaimana investasi manajemen, bukan investasi SDM. Jadi sebagai seorang manajer, sebagai seorang pemimpin berpikir investasi SDM. Sehingga guru saya ini sekarang tahun 2023 jumlahnya tetap saja 20 itu sudah S1 semuanya. S1 itu yang sudah pelatihan sekian orang. Yang pun nanti ditingkatkan, di-upgrade itu siapa saja? Upgrade-nya bidang apa? Sehingga seandainya misalnya Unira ada seminar, oh ini relevan ini, kirim. Unira ada pelatihan, kirim. Kemenang ada seminar, kirim. Ada pelatihan, kirim. Gitu kan. Sehingga mau tidak mau namanya kepala sekolah itu harus punya networking yang luas. Jadi kupingnya itu harus pengen kepada Jawa. Kerumuan gitu, ada apa kerumuan aja. Ketoan. Berikutnya itu yang teknik Bapak Ibu. Belum yang SKL. Ini kan siswa. Itu juga rumit ini Bapak Ibu. Karena kalau SKL pasti diukur dari nilai akhirnya kan. Untung sekarang sudah tidak ada UN. Kan itu kan. Yang NJK tadi itu kan apa namanya? Pilihan ya. Yang wajib ya. Karena ada pilihan sekolah itu. Ini sama ya. Sehingga ketika bicara apa namanya potensi yang dikembangkan itu harus kita ya Bapak Ibu. Jadi tidak bisa sulapan kalau yang ini, tidak bisa sulapan. Berarti harus ditata betul. Kalau misalnya akreditasi lembaganya itu akan habis di 2026, sekarang 2023. Berarti direncanakan. Bagaimana untuk SDM itu? Bagaimana untuk SKL-nya itu? Bagaimana untuk apa namanya misalnya sarkasnya itu? Kalian tidak bisa mendadak oleh yang kayak gini-gini ini, tidak bisa. Gitu ya. Itu harus ini. Makanya di kita, saya kan selalu menyampaikan ke teman-teman di FIK itu, Bapak Ibu, PAI itu prodi yang tertua, lahir tahun 89 bersama dengan lahirnya STIT. SK pertama tahun 90.
Kemudian BGMI itu yang tertua kedua, lahir 2007. Itu maka yang tua-tua ini mau tidak mau harus berpikir bagaimana bisa unggul akreditasinya. Lalu ketika mau unggul, maka mau tidak mau SDM, dosen itu harus doktor. Hanya kan sebenarnya kan butuh doktor. Kita dorong. Baik doktornya dengan cara mencari beasiswa dengan Kemenak maupun mandiri. Ya. Enak saja kan nyuruh-nyuruh gitu. Tidak ada persoalan gitu. Kayak memotivasi ya gitu. Memotivasi. Karena saya sudah mencontohkan Bapak Ibu ya. Saya sendiri mencontohkan bahwa saya S3 tanpa beasiswa mandiri. Tanpa harus cuti tugas, cuti ngajar enggak gitu ya. Jadi tetap sebagai waktu itu ketua STAI 2015 sampai 2017 tekan sampai sekarang gitu ya. Tetap ya, seperti itu. Itu saya motivasi ke teman-teman sehingga termotivasi gitu ya. Karena tidak mungkin kalau SDM itu tidak mungkin. Itu trik-trik untuk apa? Akreditasi. Termasuk kayak tadi yang saya sebut mau ke Thailand, itu dalam rangka itu Bapak Ibu mencari mahasiswa luar negeri dalam rangka ini. Karena tidak mungkin tidak mungkin, tidak bisa. Ini cukup rumit gitu ya. Saya kira begitu Bapak Ibu ya. Tambahan sedikit dari saya. Sekali lagi sebagai tugas akhir adalah menyusun buku dari makalah yang dipresentasikan, diolah menjadi artikel yang bagus. Nanti bisa konsultasi dengan Pak Rosid yang beliau sudah biasa menerbitkan buku. Tidak ada buku tapi SBM, sehingga seandainya dijual di luar itu laku gitu. Meskipun hanya cuma rantai, tidak ada masalah. Nanti bisa kita serah terima launching di bawah gitu ya. Soft launching buku karya dari mahasiswa S2 PAI A1. Maka kita ini biasa Bapak Ibu ya. Bisa kita kirimkan ke Pemprov. Siap. Kan gitu ya. Lanjutkan juga. Tidak variasi. Bisa variasi 100%. Baik, cukup Bapak Ibu ya. Siap. Kita akhiri. Jawab alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf